Apple dan Samsung punya kemarahan yang sama kepada Xiaomi. Ini terjadi akibat persoalan etika, antara etika bisnis dan etika dalam promosi. Sebenarnya kombinasi. Akhirnya keduanya, Apple dan Samsung, kompak mengeluarkan surat teguran hukum secara formal. Apalagi kejadiannya lebih dari sekali. Iklan yang dia buat dan diterbitkan di media beneran kontroversial. Tanpa tedeng aling-aling pokoknya. Membandingkan keunggulan produknya secara langsung sama produk sekelas dari brand Apple dan Samsung. Ini terjadi di India. Salah satunya di koran The Economic Times. Iklan jaket pula. Itu iklan paling depan sebagai cover sebagai headline koran. Spot iklan paling mahal di media cetak seperti koran atau majalah. Ya, di India memang pembaca koran masih tinggi. Beda dengan negara-negara lain, termasuk di Indonesia yang terus berkurang. Makanya dampak iklannya juga diyakini signifikan. Nah, baru-baru ini Xiaomi mengiklankan produk terbaru mereka yaitu Xiaomi Pad 7. Tapi benar-benar dibandingkan sama produk Apple sejenis, yaitu iPad Pro. Di iklan itu, Xiaomi jelas memaparkan berbagai keunggulan Pad 7 dibandingkan iPad Pro. Pertama jelas, menang harga karena Xiaomi Pad 7 jauh lebih murah daripada iPad Pro. Terus tertulis judul iklannya yang kalau dalam bahasa Indonesia, sedang berpikir berbeda. Ya harus dong. Nah, kalimat itu tuh sebenarnya nyindir habis-habisan Apple. Sebab Think Different adalah slogan dan kampanye pemasaran ikoniknya Apple. Sejak tahun 1997 ketika Steve Jobs, sang pendiri Apple, kembali memimpin perusahaannya. Lalu ditambahkan kata you should, yang satir karena bermakna mengarahkan konsumen untuk menjauhi iPad Pro karena kalau sudah berpikir berbeda, justru seharusnya paham ada produk lain yang lebih baik. Tentu saja maksudnya Xiaomi Pad 7. Lalu di bawahnya ditambahkan lagi copywriting. Nano texture display, alright, nerd mode on. Kalau bahasa Indonesianya, layar nano texture, oke, mode culun, aktif. Nah, nano texture adalah keunggulan yang dimunculkan Apple pada iPad Pro. Punya kemampuan untuk mengurangi pantulan cahaya secara signifikan, memberikan visibilitas yang konsisten di berbagai kondisi pencahayaan. Intinya, teknologi yang diyakini bermanfaat buat para profesional yang bekerja di lingkungan terang atau yang kerjanya sangat aktif di berbagai tempat, bahkan lokasi yang menantang. Bedanya, Apple memberi nama teknologi itu dengan istilah Nano Texture Glass, sedangkan Xiaomi memberi istilah Nano Texture Display. Aslinya sama aja. Oleh Xiaomi, melalui peluncuran Pad 7, keunggulan itulah yang kemudian dimunculkan lewat iklan kontroversial ini. Dalam iklannya, Xiaomi meyakinkan bahwa teknologi layar di produk dia lebih baik. Keunggulan itu dia visualisasikan perbedaannya dalam foto di iklan tersebut. Itu bukan kejadian pertama terhadap Apple. Sebelumnya, dalam rangka April Mop, Xiaomi juga memunculkan iklan kontroversial yang menjatuhkan iPhone. Inti iklan itu adalah ucapan selamat April Mop, diteruskan dengan kalimat kepada siapapun yang percaya bahwa kamera iPhone 16 Pro Max lebih unggul dari Xiaomi 15 Ultra. Saat itu Xiaomi 15 Ultra memang baru diluncurkan. Paham kan maksudnya ya? Jadi ini sarkasme. Intinya Xiaomi mau bilang ke konsumen bahwa kamera Xiaomi 15 Ultra lebih baik dari iPhone 16 Pro Max. Menyebut bahwa mereka yang justru menganggap sebaliknya, maksudnya kamera iPhone 16 Pro Max itu lebih baik, adalah sudah kena April Mop. Malah iklan tersebut bilang kamera iPhone 16 Pro Max itu imut. Terus ada kalimat menohok tapi kreatif dari iklan Xiaomi 15 Ultra ini. Mungkin sudah waktunya untuk melihat melalui lensa yang tepat. Nah, tentu saja korbannya bukan hanya Apple. Produk Samsung juga kena dibegitukan sama Xiaomi di sana. Padahal ya, secara pasar, Xiaomi di India boleh dibilang sebatas anak bawang, terutama di pasar ponsel pintar kelas atas. Penguasa pasarnya ya berdua, Apple dan Samsung. Menurut data IDC dikutip dari Detik.net, Apple dan Samsung menguasai 95% pasar smartphone premium India, sedangkan Xiaomi hanya kebagian 1% aja. Untuk secara total, gabungan dari semua segmen pasar smartphone, Xiaomi bisa meraih pangsa pasar 9,6% pada kuartal kedua 2025, Samsung sebesar 14,5% dan Apple 7,5%. Ya maklum, kalau secara total Apple kecil karena produk dia di segmen premium.
Wajar kalau kemudian tindak tanduk Xiaomi dalam berpromosi seperti itu berpotensi kena jerat hukum. Seperti diberitakan, Apple dan Samsung melayangkan surat teguran hukum kepada Xiaomi. Mereka keberatan karena kampanye iklan Xiaomi dinilai sebagai konten yang telah merendahkan produk Apple dan Samsung. Apakah ini termasuk pelanggaran etika bisnis? Ya, bisa jadi. Tapi mungkin kita semua bisa menilai karena etika pada hakikatnya kan berlaku universal. Bagaimana misalnya aksi iklan Xiaomi ini terjadi juga di Indonesia? Rasanya bisa dijegah sih. Apalagi kalau membaca kitab Etika Pariwara Indonesia (EPI) yang diterbitkan Dewan Periklanan Indonesia atau DPI. Dalam pijakan awalnya, EPI saat ini yang merupakan revisi keempat tahun 2020 menjelaskan pedoman etika periklanan itu disusun sesuai dengan akar budaya bangsa. Ada 3 poin yang menjadi pijakan. 1. Memberi arah atau rancangan pada cita-cita terciptanya adab periklanan Indonesia yang sejahtera secara ekonomi dan luhur secara budaya. 2. Agar tatanan etika mampu menjamin semua pelaku periklanan dapat hidup bersama secara sehat dan lestari. 3. Ia tidak dimaksudkan untuk menggeser tanggung jawab kepada pihak lain. Nah, kalau Xiaomi dan agensi iklannya baik-baik saja dengan cara itu, apa berarti etika dan budaya di India memang biasa dan membolehkan hal seperti itu? Tapi di luar itu memang Xiaomi akhirnya sukses menarik perhatian. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar.